Kita ini kan tujuannya mau ke sorga, ibu bapak. Kita ini kan sudah direncanakan apa yang merupakan tujuan kenapa kita hidup di dunia ini, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, iya kan? Supaya indah hidup kita ini dan menjadi berkat bagi orang. Makin ke depan makin indah kita, makin bertambah usia makin indah kita. Kayak bunga ibu bapak, sekuntum mawar ketika ditanam, awal-awalnya usia masih 2 hari 3 hari belum menarik mawar ini. Tambah usianya seminggu 2 minggu belum terlalu menarik, tapi dia sudah mulai tumbuh tunas-tunas hijau. Sebulan 2 bulan baru mulai tumbuh, tapi juga masih belum menarik perhatian, belum disebut indah. Tapi setelah 6 bulan kemudian mulai tampak kelopak bunganya yang indah itu. Memang ada duri di batang itu, tapi duri yang menyeramkan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi orang karena kelopaknya indah warnanya. Makin tambah lagi usia pohon mawar ini, makin indah dia. Tidak lama kemudian setelah usianya tiba waktunya, udah sampai di puncak keindahannya, barulah bunga ini lisut layu. Begitu hidup kita ini harusnya. Makin tambah umur kita, makin disenangi orang kita. Makin tambah dewasa rohani kita, makin indah hidup kita, makin disenangi banyak orang. Sehingga semakin tambah, lalu sudah tiba waktunya sesuai dengan yang dicatat di kitab kehidupan, batas usia kita. Setelah tiba, barulah kemudian keindahan itu mulai lisut. Artinya kita kembali kepada si pemilik atau si pencipta. Karena tugas kita udah selesai, udah mencapai puncak, yakni memancarkan keindahan. Jangan nanti kita ini udah mau mati, hidup kita belum indah. Jangan. Makin lama makin indah, makin indah. Setelah kita indah, baru kita bilang, Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Artinya kalau aku hidup aku siap, mati pun aku sangat siap. Begitulah hidup kita ini. Supaya hidup kita ini terus makin bagus, makin mantap. Nah, teliti, perhatikan apa yang kita dengar, apa yang masuk di hati kita, apa yang masuk di pikiran kita. Kalau ada kelemahan saudara, ada keterbatasan kita, tangani, perbaiki diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita urus, kita kerjakan, delegasikan kepada orang. Jangan paksakan kita yang mengerjakannya. Delegasikan kepada orang. Fokuslah kepada hal yang bisa saudara kerjakan. Kalau saudara tahu ada 2-3 poin yang bisa saudara kerjakan, fokus di situ dan kerjakan dengan benar. Maka saudara indah, saudara jadi berkat. Jangan sampai akhirnya saudara mengambang. Sibuk sekali kita ini kemana-mana, tapi tidak ada hasil atau karya yang kita hasilkan sepanjang kurun waktu kita hidup. Padahal kalau ditanya banyak aktivitas kita, tapi hasil yang kita, karya yang kita hasilkan apa? Enggak ada. Semua anak-anak Tuhan di gereja ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang teliti.